Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya selalu berharap kabar kita baik-baik saja, sehat-sehat semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Pagi hari ini kita bersama-sama, sekalipun mungkin masih di rumah masing-masing ya, tapi kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Puji nama Tuhan, kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Pencipta segala alam. Haleluya. Pencipta segala yang ada.
Haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, hormat kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah semesta alam. Engkau mengerjakan segala sesuatunya begitu baik. Bahkan rancangan-rancanganmu begitu luar biasa bagi kami umat ketebusan-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini Kau masih memberi kesempatan bagi kami untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan, untuk mengangkat hati kami menyembah dan memuliakan Engkau. Mari Tuhan, kami percaya Kau hadir di dalam hidup kami, khususnya pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kami mau mengangkat hati kami, mau memuji kebesaran-Mu. Kami percaya Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir di tempat ini, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Yesusku, sebab memang besar setia Tuhan untuk saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Biar bumi pun bergoyang, langit bergoncang, tapi kita tetap setia pegang teguh janji Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Yang bumi pun bergoncang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Syukur, haleluya. 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 Mari selalu beri hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Yang bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Amin. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Bergoyang, biar bumi pun bergoyang dan badai pun bergoncang, ku kan tetap setia pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Haleluya. Biar gunung pun beranjak, amin, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Apapun yang terjadi, firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Kita bersyukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita selalu hidup di dalam firman-Nya selalu menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kita menjadi seperti rusa yang selalu rindu akan firman Tuhan, seperti rusa yang rindu akan air sungai. Demikianlah jiwa kita haus senantiasa kepada firman-Nya. Kita angkat pujian ini seperti rusa rindu sungai. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Yesus yang adalah firman, itulah yang menjadi kerinduan kita selalu. Haleluya.
pagi, selamat kita bersama kembali. Kiranya damai sejahtera Kristus ada di dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan yang indah ini Kau merenungkan firman-Mu. Mari urapi hati pikiran kami ya Tuhan. Mari pimpin kami ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, supaya kami beroleh kekuatan firman-Mu karena Roh-Mu yang kudus yang bekerja atas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka di dalam firman Tuhan sebelum kita berlanjut, yaitu dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lemah lembut dikontekskan di dalam bahasa Yunani adalah praus. Dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan disinonimkan bisa dengan kata yang namanya sabar. Banyak orang yang memahami bahwa fenomena yang ada di dalam pribadi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang namanya orang yang lemah, ya kan, sabar, atau dapat dikatakan sopan dan tidak pernah berbicara keras. Nah itu ya kan, selalu diidentikan dengan namanya lemah lembut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang lemah lembut itu rupanya di dalam kebenaran firman Tuhan bukan berarti orang itu tidak pernah melakukan pendisiplinan terhadap siapapun. Hanya cara yang berbeda-beda di dalam menyampaikan pendisiplinan itu sendiri, ya kan? Ada yang harus dengan bahasa halus, ada yang harus dengan bahasa yang sopan, ada juga yang dengan harus bahasa keras, ya kan? Kayak seperti sistem militer, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu terjadi dalam setiap lingkup kehidupan fenomenal daripada manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, orang yang lemah lembut itu berarti orang yang bisa dikategorikan orang yang tidak marah, ya. Tetapi di dalam hal ini bukan berarti tidak pernah marah, ya kan? Tidak pernah marah di sini artinya bahwa tidak pernah menyalahgunakan tanggung jawabnya di dalam mendidik siapapun. Bukan berarti dibiarkan begitu saja. Artinya contohnya begini, Imam Eli itu orangnya lemah lembut Bapak Ibu, sabar, ya kan? Lemah lembut dan sabar, makanya banyak orang yang senang dengan Imam Eli. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kesabaran yang dimiliki Imam Eli tidak pernah memiliki unsur disiplin terhadap anak-anaknya, ya kan? Jadi hanya sabar, tidak apa-apa, biar sampai kebablasan. Tidak ada namanya unsur mendidik terhadap anak-anaknya. Nah, lemah lembut Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan itu bukan begitu. Tetapi tetap sikap disiplin tetap diterjemahkan dengan berbagai macam sistem, berbagai macam perkataan. Mungkin perlu yang namanya lemah lembut perlu disampaikan dengan bentuk cerita, dengan bentuk mungkin narasi atau dengan bentuk apapun yang bisa diterima sesuai dengan pribadi dan karakter yang menerima itu sendiri.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa lemah lembut memang dibutuhkan oleh orang. Biasanya di dalam kelompok kategori lemah lembut, orangnya itu lemah, sabar, panjang sabar. Kemudian bisa dikategorikan dengan kelompok orang yang dapat dikatakan apapun yang terjadi dalam keadaan apapun, orangnya adalah tenang. Lemah lembut, tenang. Menghadapi kemarahan orang tenang, ya kan? Menghadapi situasi bagaimanapun tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kadang-kala terjadi pada orang yang lemah lembut itu adalah biasanya orang yang menyimpan kalau sesuatu itu sifatnya menekan pada dirinya. Jadi hanya dipendam saja, disimpan saja, tidak pernah disampaikan. Ya kan? Disimpan. Apapun yang terjadi kadang-kala disimpan untuk dirinya sendiri. Walau apapun Bapak Ibu ya, bagaimanapun disimpan dalam-dalam. Itu biasanya orang yang terjadi pada orang yang lemah lembut, sabar, ya kan, panjang sabar. Nah di situ, jadi tidak pernah meluapkan emosinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kadang-kala ada orang yang siap dan yang tidak siap, ya kan, di dalam menghadapi semuanya, tergantung kita, ya kan. Nah, kita Bapak Ibu kembali kepada yang namanya lemah lembut atau sabar. Kita melihat pada salah satu contoh di mana Yusuf yang sering kali kita lihat betapa luar biasanya panjang sabar, kelemah lembutan yang Yusuf miliki itu, ya kan, sangat bermanfaat bagi orang dan tetap di dalam kehidupannya dia memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Yusuf itu menghadapi berbagai yang namanya ujian di dalam hidupnya untuk membentuk kelemah lembutannya dan kesabarannya itu sangat diuji dengan luar biasa, Bapak Ibu. Ya kan? Yang kebetulan saat itu Yusuf belum berumah tangga, yang masih muda, ya kan, sabar. Dan kita melihat Yusuf memang Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang paling dikasih oleh Yakub. Karena apa? Karena Yusuf adalah anak yang dapat dikatakan dari istri yang terpisah dari istrinya yang lain. Nah kan, anak yang paling disayangi, bajunya ya sangat berbeda, dapat dikatakan anak bontot lah begitu atau istimewa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, ujian yang dihadapi Yusuf, ya kan, itu tidak hanya dialaminya pada saat dia itu bersama orang lain yang tidak kenal. Tapi kita melihat ayat pasal 37 Kejadian ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita melihat di sini Yusuf dijual ke tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perencanaan saudara-saudara yang ingin membunuh Yusuf, ya kan? Karena apa? Karena merasa iri terhadap Yusuf. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya ada rencana yang terakhir di saat ada Potifar atau pedagang kaya raya lewat, lebih baik anak ini kita jual. Akhirnya oleh saudara-saudaranya Yusuf dijual. Yusuf memberontak? Tidak, Bapak Ibu. Yusuf tidak memberontak, diam saja. Diikat mungkin, ya kan, jadi diikat, dibondo seperti tahanan begitu. Kemudian bisa saja matanya ini disikap begitu, Bapak Ibu. Jadi harus hanya tunduk dan taat apa yang dikatakan. Ibaratnya Yusuf seperti domba yang
harus dan sedang akan disembelih. Yusuf diam saja, mengikuti saja apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan kita melihat di sini ujian yang dihadapi Yusuf yang pertama adalah Yusuf kesabarannya diuji saat dia dijual. Sebagai seorang saudara, dia punya hak untuk memberontak, berteriak. Tapi Yusuf kelihatannya kalau kita melihat di sini, Yusuf menurut saja di saat dijual oleh saudara-saudaranya. Dan ini ujian yang pertama yang dihadapi oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, walaupun kadangkala tidak sejauh ini kesabaran itu diterima oleh orang menghadapi tantangan, ya kan? Tidak mungkin sampai dijual. Tetapi paling-paling ya hanya dimarahi, diiri atau dicaci, dibully sama saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf ini lebih daripada sekedar itu. Kesabarannya diuji, tidak hanya dicaci, tidak hanya dibully oleh saudara-saudaranya, ya kan? Diejek, tetapi juga dijual. Coba bayangkan Bapak Ibu, lebih daripada sekedar tidak hanya sekedar diejek, dibully, ya kan, dicaci, dihina, tetapi Yusuf oleh saudara-saudaranya dijual. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini kesabaran Yusuf yang Yusuf hadapi yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sangat luar biasa. Yusuf sabar dan bertahan. Saya yakin kalaupun Yusuf saat itu nangis tetapi ditahan, diempet di dalam hati. Ditahan. Karena Yusuf masih muda, jadi masih fit kondisinya, tidak sampai terjadi sesuatu hal yang lebih daripada itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap menyertai daripada Yusuf. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya yakin Yusuf itu juga menangis, tapi dia tetap mau apa yang diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Kita lihat Yusuf tidak pernah memberontak, tidak pernah mengumpat balik ke saudara-saudara di saat Yusuf dicaci maki. Dan yang kedua kita melihat kesabaran Yusuf diuji di pasal 9 Kejadian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Yusuf di rumah Potifar. Bapak Ibu ya. Di sini Yusuf diperhadapkan dengan situasi yang lain, ya kan? Yusuf diperhadapkan kepada situasi yang lain daripada situasi yang umumnya yang ada di keluarganya, yang mungkin terdidik oleh Yakub dengan baik. Tidak ada yang aneh. Tetapi Yusuf di sini mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, di mana Yusuf ditantang untuk menempatkan diri, hak dan kewajiban. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf di rumah Potifar ini diberi kepercayaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat ayat yang ke-4 pasal 39. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani melayani Potifar, ya kan? Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya, istri Potifar, orang yang kaya, ya kan, memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku.
Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku aku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada lagi yang diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Jadi tiada yang tidak diserahkan kecuali istrinya. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, ini adalah ujian kesabaran Yusuf pada periode yang kedua, di mana Yusuf tahu diri hak dan kewajibannya. Ya, biasanya ada orang yang memanfaatkan kesempatan karena mungkin istri tuannya ini sangat banyak, ini adalah istri yang paling muda, ya kan? Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Potifar sudah sangat tua, ya kan? Ini istri yang sangat muda, kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada saja kadang-kala ya bos kaya, terus akhirnya istrinya jatuh dalam dosa dengan apa? Dengan sopirnya. Ada saja dan berbagai macam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tapi Yusuf ini tahu diri hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya. Dia menghormati tuannya. Haknya adalah menjaga diri dan harta daripada tuannya. Tidak termasuk istri. Jadi tahu diri Bapak Ibu. Dan Yusuf disinilah Yusuf menghadapi tantangan yang kedua ini sangat berat. Sampai Yusuf dibalik faktakan sehingga dia masuk penjara. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Semuanya terbukti ayat 21. Tetapi Tuhan menjaga Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baru masuki di sini adalah dua tantangan kesabaran Yusuf. Tapi kita melihat di sini adalah buah daripada kesabaran, kelemah lembutan daripada Yusuf, Bapak Ibu. Ya kan? Dan kita melihat sangat luar biasa bahwa yang pertama, Yusuf mendapat hikmat dari Tuhan, menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Bapak Ibu Saudara yang kasih, seperti ayat yang ke-21, ya kan? Sebab itu kepada 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan menyertai Yusuf. Mungkin yang jelas bahwa Yusuf itu sabar, lemah lembut, ya kan, rendah hati, Bapak Ibu, sehingga menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu, kepala sipil, menjadi kesayangannya. Dan Bapak Ibu yang Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat buah yang kedua, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi daripada juru minuman dan juru roti tadi, kepala. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini buah kesabaran. Memang bukan pekerjaan yang mudah memiliki kesabaran, tantangan bagi setiap orang. Tetapi kita bisa mengukur, di saat kita sabar maka kita akan mampu menyelesaikan setiap tantangan yang kita hadapi. Jalan keluar yang kita hadapi itu akan bisa kita temukan. Kenapa? Karena kita sabar. Tapi kalau kita tidak sabar, saya yakin tidak akan pernah menemukan jalan keluar yang tepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, disinilah akhirnya kita melihat juru minuman dan juru roti ini bisa ketemu arti mimpinya. Karena siapa? Karena Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf sabar dan Tuhan menyertai daripada Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Luar biasa.
tahap pertama yang dihadapi Yusuf bisa menafsirkan mimpi daripada juru minuman roti. Itu di pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita melihat berikutnya perkembangan Yusuf. Berkat kesabaran yang kedua. Yusuf dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan karena kasih setia Tuhan itu, sehingga dia bisa menafsirkan mimpi dari Firaun. Dari mana pertemuannya? Dari pertemuan dari kepala penjara ini akhirnya mempertemukan Yusuf dengan Firaun. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan disinilah kita melihat Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Dan rupanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa pada zaman dulu ya kan, di dalam perjanjian lama atau kerajaan-kerajaan itu, kalau orang tidak bisa menafsirkan mimpinya sesuai yang diharapkan ya kan, dan tidak berkenan, artinya tidak cocok, orang yang menafsirkan itu akan dibunuh. Itu rupanya hukumnya begitu. Berarti apa? Dianggap, dituduh sebagai ahli penerjemah mimpi palsu. Akhirnya dibunuh. Itu yang terjadi hukumnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat fenomena itu, situasi sejarah itu pada zaman kerajaan Nebukadnezar, pada zaman yaitu Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Di situ kalau nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi atau coba-coba ingin terkenal untuk menafsirkan mimpi raja, kalau raja tidak berkenan, lenyapkan. Itu aturannya. Dan kita melihat di sini Yusuf disertai Tuhan. Arti mimpi Firaun, Yusuf bisa menyampaikan dan berkenan di hati Firaun. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat hal yang ketiga yang tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf. Atas kesabarannya, kelemah lembutannya, kerendahan hati daripada Yusuf. Ayat yang ke-41 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-57, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Yusuf diberi kekuasaan oleh Firaun karena berkenan. Kasus ini hampir sama dengan kasusnya dengan Sadrak, Meshach, Abednego, dan Daniel. Kalau kita lihat di filmnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya, itu sama. Diberi kekuasaan untuk memimpin, ikut memimpin Belsasar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat luar biasa kesabaran yang dihadapi Yusuf. Tetapi di akhir daripada kekuasaan Yusuf, setelah mendapatkan kekuasaan, Yusuf bukan berarti sombong Bapak Ibu. Bukan Yusuf akhirnya semena-mena. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Luar biasa. Berarti apa? Yusuf tetap sabar. Yusuf tidak berubah, lemah lembut, rendah hati, tidak pernah berubah. Itulah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita melihat Yusuf pasal yang ke-45. Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf masih tetap merindukan, mengasihi saudara-saudaranya. Karena Yusuf tidak pernah memiliki hati yang dengki, memberontak, maupun pemarah terhadap saudara-saudaranya, tapi lemah lembut, sabar, menerima apapun yang diperlakukan saudara-saudaranya, perlakuan saudara-saudaranya terhadap dirinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar yang namanya lemah lembut, sabar. Itu sangat luar biasa untuk kita bisa menguasai daripada apa yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus berkati. Bapa di surga, di dalam Tuhan, terima kasih firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara, memimpin hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami.
dan meteraikan firman-Mu atas kami sekalian ya Tuhan Yesus. Tuhan urapi, Tuhan pimpin, sehingga kami semua boleh semakin bertumbuh, penuh dengan kesabaran, rendah hati, kelemah lembutan, untuk menjadi garap dan terang di tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih, dan kami belajar seperti Yusuf bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, atas rumah tangga Bapak Ibu, dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang sakit disembuhkan, dan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.